You. Latihan ya, maaf ya saudara-saudara. Saya latihan dulu. Ini kalau ngomong biasa lancar, cuma kalau pas lagi ngomongin kontennya ngeblank saya. 3, 2, 1, action. Cepetan. Halo pejuang Twin Flame. Halo, Perkenalkan, saya Mario. saya Karin. Sebelumnya kita mau ngucapin thank you udah subscribe channel kami dan udah support konten yang kita selama ini share. Jujur kita nggak nyangka nih, ternyata kita nggak sendirian. Banyak yang ngalamin hal yang sama gitu. Jadi kita pasangan Twin Flame, kita berasal dari tempat yang beda, umur yang beda, 11 tahun bedanya. Itu angka magic ya di Twin Flame ya, 11. Dan suku dan agama kita juga beda. Nah, kali ini kita pengen nyajin sesuatu yang beda nih dari video-video sebelumnya. Jadi kali ini kita pengen sharing secara langsung pengalaman kita melewati tahapan-tahapan Twin Flame itu. Nah, di video kali ini kita pengen fokus di tahapan awal, yaitu masa-masa penantian dan awal pertama kita ketemu. Jujur, kita awalnya sama sekali nggak tahu apa itu twin flame. Dengarnya aja belum pernah. Kita tahu twin flame itu setelah kita udah union, udah nyatu, baru kita cari tahu. Oh, ternyata kita tuh twin flame ya. Jadi sebenarnya waktu beberapa tahun yang lalu kita tuh tinggal di suatu daerah yang sama, lokasi yang sama, di perusahaan yang sama, nongkrong juga di tempat yang sama, makan juga di tempat yang sama. Tapi anehnya kita tuh nggak pernah ketemu, sama sekali nggak pernah ketemu. Sekarang saya realize kenapa nggak dipertemukan. Mungkin saat itu kita jiwanya belum siap, masih persiapan, masih dengan masalah ego kita masing-masing, masih dengan masalah karmik kita yang waktu itu memang belum selesai. Frekuensinya belum ketemu. Ya, jadi kita masih di lower chakra, jadi belum ketemu. Dan kita juga baru tahu ternyata di masa-masa itu kita ternyata ngalamin hal yang sama juga nih. Kita ngerasain hal yang sama gitu. Aku ngerasa kosong. Rasa kosong, rasa kayak ada yang kurang. Kita kayak nungguin sesuatu atau mungkin seseorang gitu ya. Cuman waktu itu kita nggak tahu apa itu dan memang nggak ada. Memang nggak ada. Wujud konkretnya nggak ada. Jadi kita abaikan dulu lah waktu itu. Gitu. Twin flame itu memiliki koneksi magnet yang nggak cuma di fisik tapi juga di jiwa. Jadi contohnya seperti yang saya tadi bilang, kita pernah kerja bareng di tempat yang sama, tinggal di tempat yang sama, lokasi yang sama, dan saya akhirnya memutuskan pindah ke daerah lain, ke kota lain, ke tempat lain, semuanya berubah. Tinggal juga beda waktu itu. Pokoknya menjauh lah dari mana dia tinggal. Somehow kemanapun saya berlari, kemanapun saya pergi, tetap aja saya kembali ke tempat Mario berada, balik lagi. Ternyata saya tahu it's about koneksinya. Nah di sisi lain saya kebalikannya nih, karirnya pindah-pindah, tapi saya ngerasa saya mesti tetap harus di situ gitu. Padahal waktu itu secara kalau ngomongin kerjaan ya, itu banyak tawaran di tempat lain itu yang lebih oke lah, lebih menarik gitu. Tapi somehow saya ngerasa kayaknya saya masih tetap di sini nih. Nah sekarang setelah tahu Twin Flame, saya tahu nih alasannya kenapa. Jadi waktu itu jiwa saya pasti lagi nungguin nih si Karin berpetualang nih kemana-mana gitu. Jadi saya tahu dia akan suatu saat akan balik, jadi yaudah mungkin saya tunggu dia dulu di situ. Jiwanya yang tahu, pikirannya mah enggak. Jadi akhirnya poinnya saya balik ke tempat yang sama, ke tempat kerja yang dia berada. Saya ingat jelas waktu pertama kali ketemu dia itu feel weird. Jadi kita dikenalin, saya waktu itu in charge kenalan saya sebagai HR-nya, dan
lucunya pas kenalan itu, halo saya Karin, dia nggak ngomong apa-apa. Jadi dia cuma ngeliat mataku tanpa ekspresi, ngeblank gitu. Aku bilang nih orang kenapa ya, aneh banget ya. Tapi somehow aku yang HR yang biasanya dealing with people nggak pernah kikuk, somehow sama dia bikin aku kikuk. Jadi aku yang, aduh kenapa nih, gimana nih? So aku lepasin aja salamannya. Nah waktu itu juga sama tuh, saya itulah ngeblank juga, speechless, nggak bisa ngomong apa-apa, memang nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa keluar dari mulut. Cuman yang di pikiran saya cuman, oh my god, she's gorgeous, she's the one. Nggak tahu tiba-tiba itu terlintas saya di pikiran saya gitu. Waktu itu saya sama sekali nggak punya nyali, nggak punya apa ya, nggak punya percaya diri lah, minder. Itu buat mulai komunikasi itu minder banget, nggak ada rasa percaya diri. Nah, cuman saya kebetulan iya saya juga curi-curi pandang sama dia karena kebetulan waktu itu masih dekat gitu. Posisi dekat. Maksudnya Gitu. Lokasi kita duduk kerja tuh hadap-hadapan. Kamu suka ngeliatin aku kan. Terus ada satu event ya. Ya, jadi waktu itu ada event tukeran kado Christmas. Nah, kita bagi-bagi kado, tukeran kado. Sama kadoku tuh nyangsang di dia, dapat dia yang dapat. Aku nyamperin basa-basi, "Hai, itu kadoku ya." Tahu apa ekspresinya? Blank. Enggak, sama sekali nggak ngomong. Not even single word, enggak. Ya habis waktu itu emang apa ya, memang nggak ada nyali, belum siap. Jadi ya nggak ada yang keluar gitu. Tapi di dalam hati tuh seneng lah ibaratnya. Saya tahu nggak ada sesuatu gitu. Nah hampir setahun itu nggak terjadi apa-apa gitu. Karena waktu itu juga saya merasa belum siap gitu, masih sama-sama sibuk dengan dunia dan masalah masing-masing ya. Tapi dia masih suka setuju jadi pandangan. Ya itu sih masih. Jadi masih sibuk sama masalah sendiri-sendiri, dengan karmic relationship masing-masing juga itu masih sama-sama sibuk ya. Lalu ada yang kamu Ya, lalu di suatu periode aku udah mulai ikhlas dengan keadaan, ceritanya udah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lebih lebih apa ya, positif ya, positif. untuk jiwaku sih. Nah, di situ tuh Mario mulai tampil, mulai suka ke tempat, ke ruanganku, ngajak-ngajak ngopi. Nah dia bener di situ tuh nggak tahu kenapa dari dalam tuh ada panggilan buat interaksi lah. Nah itu di situ saya udah mulai ngerasa klik gitu, udah mulai ngerasa klik seperti udah kayak lama banget kenal dia gitu. Nah saya udah mulai bisa ngertiin dia, bahkan dia tanpa ngomong atau tanpa ekspresikan pun saya bisa nangkap dia lagi ngerasa gimana gitu. Dia memang lebih awaken ya. Iya. Lebih duluan bangun sih, lebih sensi, lebih psychicnya. Itu deh. Nah intinya waktu itu jauh di dalam diri saya tahu she's the one, dia bakal compatible sama saya. Padahal itu secara kepribadian dan lifestyle itu kita 100% benar-benar kebalikan. Apa yang ada di saya itu nggak ada di dia, gitu juga kebalikannya. Hangout bareng ya, habis dia itu kita suka hangout bareng, but somehow ketika kita hangout bareng walaupun ramean, fokusku tuh selalu sama dia, entah kenapa selalu sama dia. Kayaknya setiap melihat matanya, I know he's not happy, dia sedih, dia kesepian, dia somehow depresi dan lain-lainnya. Jadi aku tuh mau mastiin ngedistract pikirannya dia dengan cara ngajak ngomong, bikin dia ketawa. Pokoknya somehow aku tahu this is not him. Dia tuh sebenarnya orangnya bocor gitu kan. Aktif. Kok kenapa jadi begini? Somehow I just know it. Nah sejak saat itu kita makin deket, makin intens, penyesuaiannya nggak susah, total langsung klik aja gitu. Nah dan di saat yang sama saya sense-nya juga makin kuat, bukan sense dalam bentuk yang cenayang atau sejenisnya ya, tapi lebih fokus ke dia dan hanya ke dia gitu. Jadi aneh-aneh. Kayak ngomong, kayaknya kita dulu pasangan deh. Ya begitulah, pokoknya dia bisa tahu gitu. Sense-nya itu benar-benar kuat banget. Ya bener, waktu itu saya nggak tahu gimana saya ngerasa kayaknya
in previous lifetime kita pasangan. Itu nggak sekali dia ngomong dan berkali-kali, dan aku pikir nih orang kenapa ya. Dia Kirain suka, udah waras ya? iya. Dia suka begitu. Kayaknya dulu kita itu sebenarnya pasangan tahu. Itu pertama ini ngomongnya dulu. Kayaknya kita dulunya kayaknya. Lama-lama dulu itu kita pasangan tahu, confident gitu. Bilang nih orang something wrong with you. Nah, dan ada case lain di mana ini yang paling sering begini. Jadi nggak ada alasan jelas, saya tahu-tahu suka nanya sama dia, kamu kenapa? Nah itu, dan benar ternyata saya benar. Ya dia sering banget teks aku. Are you okay? Nah. Are you okay? Ternyata memang ada sesuatu yang lagi ganggu pikirannya dia gitu. Paling gitu ya Cenayang. kira-kira ya. Cenayang. Iya. aneh. Oke. Nah, Jadi hmm. poinnya gitu, our message is kita nggak bisa cari twin flame. Twin flame nggak bisa dicari. Nanti juga akan dipertemukan kalau memang kondisi jiwa kita memang sudah siap. Betul. Terus apa yang sudah menjadi hakmu nggak akan bisa ngelewatimu lah, nggak bisa kelewat lah, nggak akan kelewat sama kamu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. In next video kita akan bahas yang stage selanjutnya, yaitu mungkin waktu masalah-masalah mulai muncul, terus bagaimana kita berhadapan dengan Dealing with our karmic relationship. Oke, jadi intinya tetap berusaha selalu positif dalam segala hal, baik pikiran maupun tindakan kita ke orang lain, karena percayalah itu akan sangat-sangat membantu membukakan jalan untuk hal yang positif pula, termasuk twin flame. Menarik twin flame. Oke, See you. see you in our next video. Oke, bye.